Ya, ini episode ke-9 teman-teman ya, untuk update emiten punya teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa setia dengan channel ini ya. Bagi yang telah nge-subscribe yang baru, terima kasih. Yang lama luar biasa, yang telah berkomentar, yang telah nge-like, itu sangat saya hargain teman-teman. Tanpa ada teman-teman channelnya tidak akan berkembang. Yang telah nge-share juga terima kasih ya. Kalau tidak ada teman-teman, mungkin viewer saya tidak akan berkembang juga, karena informasi itu sangat diperlukan walaupun sedikit pun teman-teman ya. Terus yang telah memberikan doa juga terima kasih teman-teman ya, karena selama ini mungkin doa teman-teman saya terus diberikan kesehatan. Saya juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendoakan, mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan dikembalikan lagi kesehatan, kesejahteraan, keselamatan itu kepada teman-teman. Yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih selama ini terus ngedukung channel ini. Baik teman-teman, tanpa berpanjang lebar lagi, kita lanjutkan untuk pembahasan update emiten teman-teman. Baik, sebelumnya silahkan teman-teman diperiksa dulu emiten teman-teman ya, dari mulai nomor 1 nih, 1 untuk tanggal 17 sampai ke nomor 8 teman-teman ya. Ini mungkin di sini ada komentar yang dibacakan, itu untuk updatean dari nomor 6 sampai nomor 9 sekarang ya. Mudah-mudahan nanti kita bacain lagi komentar. Nanti mungkin emiten teman-teman yang akan kita bahas lagi ya. Bagi yang istilahnya yang sudah dilihat, mungkin komentar-komentarnya apa aja yang akan dibahas, mungkin ditunggu aja ya. Nanti juga pasti dibahas. Mudah-mudahan saya diberikan waktu teman-teman ya. Oh ya, makasih teman-teman yang telah memberikan super thanks ya selama ini ya, karena sangat mendukung sekali untuk channel update saham ini. Oke, lanjut ya, kita akan bahas emiten apa nih. Ada AADI ya, AADI saham yang baru IPO. Kita lihat isiannya. Ini garis yang saya gariskan sedikit lagi ketembus ya. Kemarin ketembus sama seda wajah. Saya pikir sih kemarin berhenti di garis saya bilang ini bisa melanjutkan kenaikan ke garis keduanya 9.380-an ya. Ternyata pas hari ini agak lumayan diturunkan teman-teman, maka hati-hatilah. Ini area penurunannya bisa sampai ke angka 8.690, di situ ada gap ya. Nah, ini juga dari buangannya, bandar lokal cenderung ngebuang per hari tanggal 17 ya, hari Jumat. Sebagai way-nya ngebuang teman-teman, LG ngebuang ya way-nya, terus BB juga ngebuang. Ini BB lagi nyari duit dulu teman-teman ya. Biarkan mereka nyari duit, dan yang nerima siapa sih? MG, CC, KK, CP, ini broker bagus semua yang nerimanya. Mudah-mudahan apalagi si MB biasanya dia suka jualan besoknya teman-teman ya. Mudah-mudahan besoknya si MG jualan, bisa turunin ke bawah dulu baru di up ke atas. Mudah-mudahan si besok dia menutup gapnya dulu teman-teman di 87-an ya. Kalau dia menutup gapnya akan lebih baik lagi. Nanti kalau sudah menutup gapnya, baru kalau ke atas lagi itu akan lebih keren lagi teman-teman untuk si AADI ini. Terus bagaimana dengan porennya? Kita lihat poren. DX, RF, CC keluar, tapi si AK sama si BK masuk. Ini broker bagus teman-teman untuk BK sama AK ya. Apalagi emiten-emiten yang harganya di atas 1000, apalagi 8000, BK sangat berpengaruh sekali di sini ya. Kalau lihat dari pungutannya, sebenarnya bandar poren itu cenderung ngambil, ada pengeluaran sedikit, jadi lebih banyak ngambilnya. Begitupun dengan bandar lokalnya, bandar lokal cenderung ngambil, tetapi kemarin ada pembuangan jumlahnya agak besar, mungkin setengahnya sudah kebuang ya. Nah, mudah-mudahan ini dia ngambil lagi di area bawahnya, di area 8.600 sampai ke angka 8.200 ya, untuk nanti melanjutkan kenaikan mungkin bisa ke angka 9.360-an. Oke, untuk AADI seperti itu ya. Target tetap di sini teman-teman ya, jangan jauh-jauh lah, 10.500 aja. Ada banyak teman-teman yang nyangkut di area sini nih, di 9.300 banyak yang nyangkut. Nah, mudah-mudahan dengan nyangkutnya bisa kejemput di 10.500-an. Nanti saya kalau kejemput ke situ lunas teman-teman ya. Lanjut, ada brand. Ini brand adalah salah satu emiten yang sudah tidak mengandalkan lagi fundamental ya. Ini mengandalkan daripada bandarnya dan ketokohan teman-teman. Perhatikan untuk area kemarin dibikin gap, yang makanya akan ada penurunan ke area sini. Kalau dia penurunan ke area sini berarti bagus teman-teman ya. Ke area berapa nih? Ke area 9.500-an ya. Jadi kalau dia turun ke area situ akan lebih baik lagi.
untuk melanjutkan kenaikannya. Nah di sini tarik dikit lagi target ke satunya teman-teman 10.700 ya. Sudah kesentuh sama body, cuman saya bilang kalau maaf udah tersentuh sama shadow. Saya bilang kalau tersentuh sama shadow nggak nutup ini ya, biarkan dia nutup ini dulu. Nanti ke bawah juga bagus biar dia bisa langsung ke angka 11.900-an, 12.000 lah teman-teman ya. Untuk brand targetnya 12.000 teman-teman untuk brand ini ya. Kita lihat dari pungutannya, bandar lokal cenderung ngebuang sama bandar lokal juga bandar foreign juga ngejual, artinya mereka lagi cek take profit dulu teman-teman ya. Di sini untuk foreignnya ada si TP, CC, BK, BB yang masuk udah bagus teman-teman ya, broker yang walaupun keluarnya banyak tapi yang ngambilnya bagus BB sama BK. YU, ZP sama AK cenderung keluar. Kita lihat untuk domestiknya, YB udah masuk bagus teman-teman, CP sudah masuk, LG sudah masuk, fix teman-teman ini ya, ke angka 10 ribuan bisa lah teman-teman untuk brand ini ya. Walaupun ada pembuangan mereka masih banyak teman-teman, barangnya masih banyak ya. Mereka hanya membuangkan satu titik aja kemarin ya untuk brand ini. Saya pikir sih kalau yang dikuasain sama tokoh dan ke bandarnya, dia akan cenderung ke atas terus dan cenderung endingnya itu pasti dia stock split teman-teman ya. Oke, brand sudah. BBTN kita lihat masih menunjukkan ke area bawah teman-teman, perhatikan ya. Ini area yang saya gariskan untuk kenaikannya sudah ketembus, tapi dia cenderung setelah naik langsung ke bawahin lagi dan dia menunjukkan area-area kenaikan lagi di area sini teman-teman. Nah, di area 1120-an ya. Di sini cenderung ada, di sini ada gap dikit teman-teman, gap dikit nih. Di angka 1185-an. Kalau dia ke bawah teman-teman ya nggak jadi masalah ya. Karena apa? MA 10-nya lagi menuju ke bawah dan kemarin juga sudah tertutup gapnya, atau cenderung aman. Untuk saat ini ternyata pembuangan diambil sama bandar foreign ya, bandar foreign ngambil. Domestik dulu deh, tanggung ya. Domestik si OD, si CC, si EU ngebuang, kan di sini terdeteksi emang bandar lokalnya lagi ngebuang ya. Cuman bandar foreign yang masuk lagi, berita baik teman-teman ya. Kemarin itu sempat ngambil ya teman-teman dari tanggal 18 Desember dia terus ngambil, ada pembuangan sedikit-sedikit. Terakhir kembali ngebuang tanggal 16, pas tanggal 17-nya dia ngambil lagi. Untuk si foreignnya, untuk domestiknya cenderung si OD, CC, CU sebagai bandarnya juga ikut ngejual dulu ya. Yang ngambil ada si AK, ada si GR, si BK doang teman yang yang apa namanya yang berpotensi untuk mengumpulkan barang. RX sama si BK ini cenderung bertolak belakang ya. Untuk YU mungkin dia netral gitu ya. Ya sedikit di sini teman-teman ya. Si RX sama si BK nih kalau tidak mau bersatu padu ya. Mungkin nanti kalau si BK sama si RX sudah bersatu padu tambah si BB, mungkin dia si BBT ini bisa up teman-teman. Harga wajarnya 1.400, sekarang 1.085, cenderung lebih murah teman dari harga wajarnya. Target itu di angka 1.490-an. Kita bikin target di sini ya teman-teman ya. Target tanggal 19 ya 01/2025. Dan mungkin dia akan ke sini kalau sudah target sampai biasanya di break teman, break udah bisa ke atas teman-teman ya. Oke, area penurunan pas di garis penurunannya kemarin cuma belum ketembus, biarin aja karena belum saya cabut ya. Biarkan dia kalau menyentuh lagi ya silahkan aja, ini kan area bukan wajib dikunjungin silahkan, nggak dikunjungin nggak apa. Tapi yang wajib dikunjungin yang garisnya teman-teman ya. Ini garisnya wajib dikunjungin. Nah, sudah dikunjungin cuman dia ada pantulan. Nah teman-teman untuk BBTN mungkin seperti itu ya. Jadi ada kabar baiknya si foreign sudah mulai ngambil ya, kenaikan ke angka 1000 berapa nih, 1110-an teman-teman, bisa aja lah kesini lah teman-teman ya. Mudah-mudahan si BBTN bisa di up. Biasanya kalau emitennya sudah diambil sama foreign suka ada kenaikan lah walaupun sedikit teman-teman ya. Mudah-mudahan ya. Ini juga si BBTN sebenarnya sudah mulai diambil lagi sama foreign tapi pelan-pelan ya. Smart money juga belum ngejual terlalu banyak teman-teman ya. Untuk smart money-nya kita cek deh BBTN di sini deh. BBTN mana belum keluar? Nah, BBTN belum keluar. Dia ini cenderung downtrend dan cenderung dijual di harga murah. Artinya apa? Artinya dia tidak dijual dari harga atasnya. Jadi selama dari tahun 2021 itu cenderung dia di bawah harga tengah. Jadi teman-teman targetnya jangan jauh-jauh dulu ya ke harga tengah atau nggak di bawah harga tengah. Nah area 1.700 juga sudah lumayan, angka 1.600 juga sudah lumayan teman-teman ya.
Kita tinggal nunggu pantulannya aja teman-teman ya. Dan kabar baiknya sekarang juga IHSG kita lagi baik ya. Mudah-mudahan dengan masuknya si Foreign menambah daya gedornya. Yang penting si RX masuk lagi nih ya. RX masuk lagi mungkin bisa di up teman-teman ya untuk PBTN ini. Lanjut, ada IRSX ya. Katanya nanya ini double top katanya. Nah, kalau untuk emiten yang kena FCA teman-teman, saya tidak akan menghitung candle-candlenya ya untuk sementara ini. Kita hanya akan menghitung asupan dari bandarnya ya. Jadi untuk saham-saham FCA kategori 1 atau dan yang lainnya yang di bawah 50, targetnya tetap 51, 52. 51, 52, 50 ya. Itu targetnya selama dia diam 51, 52 atau 50 dan diam selama 3 bulan cenderung akan. Jadi ini targetnya hanya kebebasan aja. Yang saya akan informasi adalah isian daripada bandarnya. Jadi kalau untuk IRSX ya, saya tidak akan menghitung candle-candle dulu teman-teman ya. Biarkan candle-candle mau dia bullish, mau dia gap, mau apapun, saya tidak akan hitung. Yang saya akan perhatikan adalah isiannya. Nah, isian lagi bagus. Semenjak tanggal 3 Januari dia sudah ngambil kembali. Dia ngambil ke waktu besar itu di area sini teman. Mulai ngambil di angka 20 November, ngambil keluar dikit terus ngambil lagi keluar. Nah, dia semenjak tanggal 10 Januari dia ngambil lagi. Jadi kita ikut yang terakhirnya aja ya untuk update-annya tanggal 10 Januari. Ini bagus teman-teman, si RSX ini sudah mulai diambil sama bandar domestiknya ya. Ada YJ, ada GR ya, walaupun ada XXL, tapi cenderung yang ambil besar itu YJ ya. Saya pikir sih ini akan menjadi lebih baik lagi teman-teman. Biarkan dia mengikuti jalur dia sudah mulai mau nyentuh kemarin ya di 44 tapi tidak mau ke 50-nya. Tapi dari isiannya bandarnya sudah bagus. Artinya walaupun dia jualan dikit nanti ditaikin lagi. Artinya si bandar sudah mulai ngambil, karena ini FCA ini yang menguasai adalah bandar. Kalau bandarnya tidak ada di sebuah emiten yang kena FCA, tidak akan angkat kemana-mana. Tetapi kalau sudah bandarnya bergerak teman-teman, dipastikan apalagi kategori 1 ya, kemungkinan kalau sudah menyentuh 50-51 dan dia diam selama 3 bulan kemungkinan akan bebas. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang punya IRSX yang di harga di atas 50 bisa kejemput ya. Kalau teman-teman sekarang FCA kan sudah mulai ditransaksikan dengan baik, artinya sudah mulai mudah. Kenapa? Karena XL juga sudah bisa nerima gitu kan, sudah bisa XC sudah bisa keluar, artinya udah sangat mudah ditransaksikan. Tinggal duluan antri aja teman-teman untuk IRSX ini ya. Oke, jadi untuk IRSX bagus. Jadi walaupun ada pembuangan tapi tidak terlalu signifikan ngebuangnya teman-teman ya. Tapi cenderung dia diambil besar-besaran sama si bandar lokalnya. Oke, bagus ya untuk IRSX. Mudah-mudahan dia diam 50-51 selama 3 bulan dia akan bebas. Jadi targetnya untuk saham FCA adalah 50 dan bebas daripada FCA. Itu ya. Jadi saya tidak akan ngurusin double top ataupun apa, tapi ngurusinya adalah bandarnya. Kan di sini yang cenderung yang bisa mengeluarkan daripada FCA adalah bandar. Jadi target untuk si IRSX ini adalah target keluar dari FCA teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman seru dengan istilahnya di bawah 50, saya sarankan lebih baik teman-teman ngambil aja emiten-emiten yang papan akselerasi ya. Itu cenderung dijual dengan normal. Beda dengan yang FCA kan agak sulit teman-teman ya, harus antrian dulu. BATR. Kok Bata? Salah, BATR. Nah, benteng api. Benteng api ini apakah akan ke 50 kan? Baru 67 teman-teman ya, belum 50. Apakah akan ke sana? Kita lihat. Ini garis yang saya gariskan sudah kejebol ya. Nah, perhatikan teman-teman untuk BATR ini, bandar lokal cenderung dia ngejual. Foreign juga kemarin semenjak ngejual tinggi, ngejual lagi teman-teman. Apakah bisa ke sana? Bisa teman-teman ya. Cuman saya tidak punya tahanan di 50. Artinya saya tidak bisa memastikan. Kalau waktu yang tadi saya hapus, teman-teman ada tahanan di sini. Nah, ini ada tahanan untuk di 71 itu ada area untuk penurunan ya, itu wajib dikunjungin. Kalau sekarang sudah mulai ke bawahin. Yang mudah-mudahan tidak ke 50 ya. Ini kebanyakan kayaknya teman-teman kita yang ngambil teman-teman ya. Kita cek tanggal 17. Tapi bagus teman-teman kita ini sudah pada keluar. XC juga pada masuk. Coba dikit seminggu deh. Kita cek seminggu ini.
HD terus ngambil. HD adalah UY-nya teman-teman ya. Terdeteksi bandar lokal itu ngebuang, Foreign juga ngebuang, tapi si HD ngambil. Nah, pertanda baik teman-teman ya. Jadi walaupun dia tidak terdeteksi sebagai bandar, tetapi sebagai UY dia sudah ngambil. Dia 32.000. Kalau kita gabungkan dari tanggal 13, 41.000. Kalau dari tanggal 1, tanggal 2 ya, 44.000. Artinya ada terus penambahan daripada si UY-nya. Nah, mudah-mudahan dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 1, tanggal 2 juga ternyata teman-teman kita hanya sedikit yang ngambil. Artinya masih banyak pembuangannya daripada pengambilannya. Cenderung ini bisa dipantulkan, teman-teman. Tapi ingat, teman-teman ikutin aja MA10-nya. Persoalan dia di ke-50 kan, biarlah jadi urusan bandar, tapi saya tidak punya tahanan untuk 50. Artinya saya tidak punya harga di 50 untuk penurunannya. Ini masih belum tahap konfirmasi. Andaikan seperti WG itu punya tahanan di 50 untuk diturunkan, maka saya pikir pasti harus ke 50 dulu. Tapi kalau ini saya pikir saya belum menyatakan. Saya kalau istilah gini teman-teman, kalau ada tanda-tanda ke 50 akan saya kasih tahu ini harus ke 50 dulu baru asik gitu kan. Tapi kalau ini saya belum memastikan. Kenapa saya belum memastikan? Karena tidak punya tahanan di 50-nya. Beda dengan WG ini. Kenapa saya berani bilang ini harus ke 50 dulu? Ya, kenapa harus ke 50 dulu WG? Dia punya tahan 5. Perhatikan di sini teman-teman. Nah, ini ada si ekor hijau. Ini adalah ekor hijau yang harus dipenuhi kebutuhannya. Nah, dia waktu dia turun langsung bikin gap di 52 dan dia menyisakan gap 51-52. Pernah menyentuh 50 di ekor hijau. Saya bilang ini harus ke 50 dulu baru akan asik. Beda dengan BATR. BATR saya tidak punya tahanan. Yang terakhir tahanan itu hanya di angka 70. Nah, di sini nih ya. 71 di sini tidak ada. Artinya biarkan mereka yang mengambil jalannya, teman-teman ya. Mereka biarkan yang mengambil jalannya, apakah ke 50 ya silahkan gitu kan. Karena kecenderungan emang dari open gap atas dulu ya. Open high gitu ya. Tapi tanda-tanda kenaikannya sudah ada, teman-teman. Biasanya kalau yang sudah diturunin seperti ini akan enak kenaikannya. Dari sini berapa persen? Udah 30% harusnya teman-teman ya. Yang tertingginya cuma ini doang ya. Kalau kita lihat dari yang tertinggi dari sini berapa persen? Oh, udah 33%. Ini harusnya dipantulkan dulu. Kalau boleh pantulan sedikit, sudah mantul dikit kan, dia meninggalkan jejak si ekor. Nah, mungkin kalau ke angka 66 itu wajib dikunjungin teman-teman ya. Karena ini sudah ada gap udah ada candlenya melebihi candle sebelumnya. Jadi si ekor merah di sini ya di 66-nya. Nah, kemarin buka di 67 gitu ya. Nah, ini tanda-tanda kenaikannya ke angka 75, ke angka 79. Biarkan dia mengikuti MA10-nya aja. Teman-teman kalau mau average jangan ngambil dulu. Kenapa? Tunggu MA10 di bawah candle dan MA10-nya lagi menuju ke atas. Sementara ini masih ada buangan dari bandarnya. Tetapi selama buangan bandar ini ternyata si UY lah yang dari masih HD ini. Si HD itu yang nerima. Perhatikan dari tanggal 20 Desember deh. Karena itu pembuangan daripada bandar. Ya, 28. Nah, si HD sudah sekitar 44 CPOD. Cenderung yang ambilnya broker baik semua, teman-teman. Broker yang sering dipakai sama bandar. Jadi ini sedang diambil sama UY sama bandar luar. Bandar dalamnya cenderung ngebuang, ya. Oke. Dan kita akan tunggu konfirmasi daripada bandar Foreign ya. Nah, kabar baiknya BATR itu diambil sama siapa nih? Smart Money. Bisa aja nyatu di mana aja, teman-teman. Smart Money itu ya. Bukan hanya di HD, di CP, di OD, tapi di mana aja. Dia pernah ambil sekarang tanggal 17 ya. Kita cek tanggal 17 di bulan Januari ya. Di sini mungkin terjadi istilahnya pengambilan daripada Smart Money ya. Bisa di DH, di YP ya, di AG atau di yang lainnya. Kalau bahkan di XC juga kalau Smart Money suka masuk, teman-teman ya. Oke, untuk BATR seperti itu ya. Untuk ke 50 saya tidak melihat tanda-tandanya, tapi kalau untuk ke 66 cenderung mengeluarkan si ekor merah, teman-teman. Tapi sini sudah ada mulai ya, tekanan dari bawah untuk ke atas, teman-teman ya. Dorongan lah, kalau dari bawah dorongan ya. Oke, BATR seperti itu ya. Lanjut ada PNBS, Bank Panin Dubai Syariah.
PNBS. Nah, PNBS sementara ini di 50-kan dulu kembali dibuka ya kerannya, dan belum ada signifikan, malahan diambil sama teman-teman kita ya. Teman-teman sudah boleh ngambil, smart money juga belum keluar masuknya belum ada ya, baru kemarin doang nih ngeluarin, malah pas keluar cuma diangkat ke ini aja ya, hanya buka keran aja ya. Sementara ini bandar lokal masih ngejual, tapi ingat poren masih ada di atas. Terakhir si poren itu ngambil hijau ya, artinya ini masih dikuain sama poren teman-teman ya. Kita lihat untuk bulan Januari ini si PNBS ini ada transaksi di luar nggak? Tidak ada. Tunai cenderung tidak ada. Reguler tidak ada ya, tidak ada. Reguler mah ada teman-teman ya. Nah, kalau kita dari tanggal 1 Januari ternyata teman kita yang banyak ya, kemampuan teman kita tahu sendiri kan, hanya kemampuan membeli aja gitu kan, tanpa bisa untuk memaaf harga. Oke, jadi untuk PNBS harap bersabar dulu. Smart money sudah mulai masuk, belum ada tanda-tanda pembuangan yang signifikan, volume juga belum ada, tapi kadang-kadang suka langsung di up. Tanda-tandanya apa? Perhatikan daripada bandar porennya. Di sini juga sama, bandar poren cenderung santai-santai aja, tiba-tiba beng ke atas lalu jualan ya. Berarti ini ada ikut campur daripada bandar poren ya. Oke teman-teman, target 64, ini satu kali arah 64 ya, 66 lah teman-teman, sementara ini 66. Jadi PNBS biarkan si bandar lokal ngejual dulu atau nahan harganya, tapi si bandar poren cenderung masih ada di atas. Dan ini juga harga wajarnya sangat luar biasa gitu kan, yang tadinya rugi bisa jadi untung, artinya lagi baik teman-temannya untuk laporan keuangan lagi baik ini ya. Oke teman-teman, untuk PNBS seperti itu ya. Tunggu aja tiba-tiba naiknya aja teman-teman, kan di sini daripada bandar porennya cenderung dia masih ada di dalam ya. Smart money juga sudah mulai tinggi, area ke belakang hanya di sini ada merah-merah aja ya, tuh sudah mulai tinggi. Nanti dikemasin lagi, naik tinggiin lagi. Nah, mungkin kalau yang 2 kali yang ketinggi baru bisa di up ya. Mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya. Soalnya begini teman-teman ya, kalau dari bandar lokal cenderung jualan, bandar poren tidak melakukan aksi apa-apa, tapi smart money melakukan pembelian yang sangat baik, biasanya berdasarkan hukum kebiasaan suka tiba-tiba diangkat. Jadi tidak ada tanda-tanda di bandarnya, tapi smart money sudah ngumpulin. Artinya smart money kan bisa dari broker mana aja, beda dengan bandar gitu teman-teman, ada broker-broker tertentu yang menjadi bandarnya. Oke, PNBS seperti itu ya. CEM, kata teman kita, apakah menarik katanya. Nah, CEM ini kemarin sudah dibahas ya. CEM ini sekarang menarik, apakah menarik? Betul, ini menarik teman-teman ya. Menariknya kenapa? Menariknya bandar poren sudah masuk sedikit, cuma 1,1 juta ya. Kita lihat deh netnya, iya cuma 1 juta. Ini mah istilahnya kita juga bisa beli teman-teman, tinggal istilahnya mau nggak gitu kan, apalagi dia mau nggak gitu, sedikit banget nih bandar porennya, gross nggak, dia jual bulat ya. Kalau si Cece aja yang ngambil mungkin akan lebih baik lagi. Nah ingat teman-teman, CEM ini ternyata bandar lokal belum keluar signifikan, dia hanya mengeluarkan kemarin untuk menahan biar tidak terlalu tinggi kali ya. Tapi untuk tanda-tanda kenaikan sudah dilihat di 78, di angka 79, penurunan di angka 55. Saya pikir kalau besok naik juga saya tidak peduli teman-teman, yang penting apa, besok turun saya tidak peduli teman-teman. Yang saya pedulikan adalah kenaikan sama penurunannya. Teman-teman akan melakukan apa? Ketika sudah nyampe targetnya, teman-teman akan take profit atau dibiarkan. Begitupun dengan penurunannya, apakah teman-teman akan average atau dibiarkan atau cut loss ya, terserah teman-teman tuh. Yang penting tanda-tanda kenaikannya sudah ada, 78, 79 sama angka 84 ya. Dan bari bandarnya juga sudah akumulasi dan memaaf harga. Mereka setelah memaaf harga harus jualan. Kenapa bisa jualan sekarang? Karena mereka sudah punya dari bawah harganya teman-teman. Yang ngebuang memaaf harga peng, 2 kali peng, 3 kali peng. Maka kalau jualan di sini wajar. Kenapa? Mereka sedang memaaf harga, contohnya ambil di 75 paling tingginya. Mereka average lagi dihargai di paling bawah berapa nih? 65. Mereka ngambil lagi ya di bawah ini. Mungkin di bawah sini di 60. Jadi kalau mereka jual di 66 ataupun 68, itu masih punya untung ya, teman-teman. Itulah kehebatan seorang bandar ya. Tanpa kita sadari, bandar itu
melakukan average juga gitu teman-teman, kita tidak tahu gitu kan. Makanya kita akan mengikuti bandar seperti itulah teman-teman ya. Tapi dari isian lagi bagus, cuman ini teman kita yang paling mimpin tanggal 17 mimpin gitu kan. Maka kalau teman kita yang banyak yang mimpin ya hati-hati aja. Kadang-kadang dia pakai shadow dulu ke bawah untuk memberikan efek kejutnya biar pada katos, karena mau ke 55, wah mau ke 55 nih. Ternyata si bandar lokal itu mau mengaverage dulu baru di up ke atas ya. Karena sini bandar lokal masih ada di dalam. Kemarin sudah masuk cuman masih cuma sedikit doang, cuma 1 juta doang. Jadi ini sebenarnya kecil teman-teman, untuk mereka seorang bandar kecil ya. Kalau kita groskan aja transaksi berapa sih ini? Tidak sampai 1 miliar kan transaksi untuk semuanya itu ya. Jadi ini cenderung gampang di up lah teman-teman ya. Ini juga sudah istilah sudah ada pantulan yang mudah-mudahan sih. Saya pikir kalau ke 552 akan lebih baik lagi, tapi kalau dia tidak ke 55, contohnya ke atas, biarkan. Teman-teman akan ngambil lagi nanti di 55 karena suatu saat dia akan ke sini kalau tidak ketutup ya. Oke, untuk CEM seperti itu ya. Jadi lawas si bandar foreign tidak ngambil, ternyata per hari ini ngambil ya. Bagus teman-teman ya. Per hari ini ngambil, mudah-mudahan si AK sih menjadi motor penggerak nanti untuk foreign ya teman-teman ya. Oke, untuk CEM seperti itu. DGWG emiten baru ya. Nah, DGWG ini sudah dibahas untuk IPO-nya saja. Kenaikannya dulu, kenaikan bisa sampai ke angka 316. Penurunan saya tidak punya, sini penurunan. Ini sudah menjadi seekor merah ya. Isian, kita lihat isian teman-teman. Semua bandar keluar. Kemarin Smart Money juga sempat masuk, jualan dikit ya. Ini kalau merek ini jualan cuman volumenya kecil, jadi yang jualnya sedikit teman-teman ya. Nah, dari tanggal 17 siapa yang ngambil? Untuk foreign dulu deh. Foreign AGYU keluar, AKHP masuk, cuma sedikit ya masuknya. Terus untuk domestik YP, LG sudah masuk teman-teman ya. KI sudah masuk, JP sudah masuk. Ini broker bandar. Walaupun di sini terdeteksi bandarnya keluar, tetapi kalau LG, KI itu adalah BB, apalagi BB sering dipakai sama akun bandar. Berarti ini adalah yang nguasain bandar luar teman-teman, untuk sementara yang ngambil ngambil barangnya gitu ya. Sementara si OD, si AH sama si IP sebagai away-nya belum kelihatan tanggal 17. Coba periksa si OD sama si AH sama si IP. IF. Ada nggak? Wade nggak ada. KI juga, IP nggak ada ya. Jadi nggak ada nih bandar. Kita serap dulu deh dari tanggal 13 Januari. Nah, 11 Januari ternyata dikuasain sama YP, LG, KI, ZP ya. Saya pikir kalau YP sih ada kecenderungan bandarnya, cuman kalau untuk teman kita keluar gak jadi masalah teman-teman. Jadi sini disinyalir masih dikuasain sama bandar luar, walaupun istilahnya si bandarnya keluar teman-teman ya. Tapi sini si OD belum ngambil ya. Ini juga baru 650 dari 8 juta. Kemungkinan di up-nya ada, kali sudah bagus banget untuk kenaikannya, bagus teman-teman. Hanya meninggalkan si ekor si ekor merah doang di sini. Kenaikan bisa ke angka 318 teman-teman. Mudah-mudahan bisa ke 18 karena ini yang pegawainya lumayan juga teman-teman ya, si ODAH sama si IP. Dan terus yang ngambilnya di luar bandar itu ada si YP, ada LG, ada KI teman-teman, sama ZP sama TP, itu luar biasa juga. Apalagi ada dorongan dari si BB walaupun ngambil sedikit ya. Itu dari all-nya. Dari domestiknya. Kita foreign coba lihat, siapa masih ada barangnya sedikit ya, kebanyakan dijual. Jadi kemungkinan di up-nya ini ada teman-teman. Kenapa? Karena ini baru yang keluar baru sedikit. Kalau kita all-kan baru 655. Ini baru dari 8 juta, artinya di up-nya bisa teman-teman. Usahakan kalau untuk saham-saham IPO scalpingan aja lah teman-teman, jangan disimpan terlalu lama ya. Oke, DGWG seperti itu ya, scalpingan aja. Ingat hukum scalping apa? Beli hari ini harus keluar hari ini dalam keadaan untung ataupun rugi ya. Oke, untuk DGWG seperti itu. Jati sekarang, Jati. Jati volume sudah bagus ya. Smart Money sudah ngambil, foreign bandar lokal keluar, foreign keluar. Ini tapi belum dibuka juga kerannya ya. Kita cek deh dari tanggal 1. Dari dari pasar nego juga sudah terus-terusan gitu kan. Domestik dulu deh. Domestik yang pengen si AZ teman-teman, bagus ya. Si AZ bagus, ada teman kita ya.
Ada transaksi nego lagi nggak? Oh nggak ada nih. Nah, bulan Januari tidak ada transaksi nego. Nah, ini kesempatan teman-teman, bisa jadi ini bisa di-up lagi teman-teman ya. Karena Sri Ajat sudah mulai masuk walaupun sedikit ya ini. Ini cenderung sebenarnya dikit teman-teman untuk apa namanya ya? Untuk di-up itu sangat mudah teman-teman. Karena sedikit teman-teman ya. Untuk bid dan offernya. Smart money kembali masuk tapi tidak melakukan perlawanan teman-teman ya. Cenderung dia akan masuk lagi nih. Tunggu aja smart money-nya masuk lagi untuk dua gunuk lagi ya. Dua perkumpulan lagi, baru satu perkumpulan ya teman-teman ya. Saya baru tiga ini, 1, 2, 3 perkumpulan ya. Mudah-mudahan sih yang keempatnya bisa lah. Kita akan mencari ya smart money yang lebih tinggi daripada yang tanggal 10 Januari ya. Itu akan lebih baik lagi. Karena kalau sudah istilahnya si bandar lokal ngejual, foreign ngejual, tapi ada yang nerima, berarti smart money yang nerima itu baik ketimbang ininya kempes teman-teman. Ini smart money kempes, ini ngebuang, berarti retail yang nerima. Kalau udah ada smart money berarti bukan retail biasa yang nerima teman-teman ya. Sini ada ajet ya, ide cuma belum di apa namanya belum di buka dulu kerannya ya. Kita cek dari tanggal November deh, bulan November deh. 0,240. Jadi dari segi keuangan untuk regulernya ini harusnya bisa kena FCA cuma 200 juta aja. Tapi kalau dari net volumenya teman-teman untuk regulernya 40.000, artinya masih bisa, soalnya minimalnya itu 10.000, di bawah 10.000 baru akan kena FCA. Kalau sekarang masih bisa posisi bertahan tidak kena FCA ya. Mudah-mudahan tidak terjadi teman-teman ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Minimal maka 3 bulan itu harus ada transaksi lah minimal teman-teman, dia itu harus di atas. Kalau dari rupiah ya, rupiah sekitar 0,5 miliar atau 500 jutaan lah teman-teman selama 3 bulan itu. 3 bulan itu teman-teman ya. Jadi nih mereka akan dibuka keran lagi nggak nih sudah 3 bulan ini. Soalnya transaksi net volumenya kecil walaupun nego banyak, tapi untuk istilahnya di regulernya sedikit itu menjadi khawatir juga gitu kan. Cuman kalau dari net volumenya ini 40.000 artinya masih aman lah teman-teman ya. Kan dua pilihan teman-teman, kalau yang di FCA kan di bawah harga 50 itu. Kalau nggak net volumenya di bawah 10.000 atau nanti value-nya nilainya di rata-ratanya itu 5 juta per 3 bulan teman-teman. 5 juta per hari selama 3 bulan. Kalau ini masih ada sekitar 40.000 bagi 3 bulan, masih ada di atasnya lah teman-teman, 10.000 aja. Pokoknya transaksinya harus 10.000 minimal 10.000 selama 3 bulan. Oke teman-teman, untuk Jati ya, smart money sudah mulai ada 2 perkumpulan yang mudah-mudahan juga lagi diambil terus. Mudah-mudahan ada dibuka kerannya dikit lah, walaupun bandar ngebuang tapi smart money sudah mulai masuk. Itulah tandanya. Ini juga kalau tidak ada pembuangan dari mana teman-teman, artinya diambil terus sama smart money-nya gitu ya. Jadi ini untuk pembuangannya ternyata smart money lah yang ngambil teman-teman. Mudah-mudahan ya bisa seperti itu. Kenapa? Karena lawan daripada bandar, foreign ataupun lokal adalah smart money. Cenderung retail hanya dibiarkan aja sebagai penggembira aja. Tapi kalau tidak ada retail teman-teman, si bandar lokal ataupun foreign tidak akan jualan di atas gitu, karena kecenderungan teman-teman itu suka dengan beli di atas teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Jati sudah ya. Cem nyangkut di 316 teman ke 316. Wah jauh juga ya. Saya punya target di 380 teman-teman dari tahun 2024 bulan 9. Belum di-up juga ya. Nah teman-teman perhatikan untuk kenaikan dulu, kemarin sudah dibahas ya. Cem ini ya 224 ada kenaikannya. Di sini juga sudah ada tanda kenaikannya. Nah ini pas dikit lagi menyentuh garis penurunannya teman-teman ya. Kalau kita uji dari sini berapa persen? 27% ke sini 20. Mudah-mudahan sih dikit lagi ketembus lah teman-teman ya, dan diam di sini ya. Kalau diam di sini kemungkinan di up-nya ada. Nah, dia harus nahan dulu ya sebelum dia melakukan penerjunan lagi, dia harus nahan dulu ya. Kenapa? Karena takut kena UMA ataupun kena FCA ya. Mereka harus nahan dulu 30%-an lah teman-teman ya untuk ditahan ke bawahnya. Tapi tanda-tanda kenaikan sudah ada di angka 215, 225, 240 sama targetnya di 274. Kita tulis target di sini 274 deh. Saya pikir akan ke situ teman-teman, tenang aja lah. Isian bagaimana? Isian bandar cenderung ngejual bandar lokal ataupun foreign ngejual. Tapi di sini saya lihat tanggal 17 tanggal 1 November ini mah ya.
Kita cek deh dari para pembuangannya di sini nih dari tanggal 13 Januari. 13 Januari domestik. Nah, di sini LG, AZ, AI, YP ngebuang, tapi XL, ZP, CCGR ini yang banyak ngambil si XL teman-teman kita. Saran saya, bila teman-teman mau average, ikutin MA10-nya di bawah candle. Kalau ada kenaikan sampai menyentuh tapi si MA10-nya masih ke bawah, itu artinya kenaikan sementara. Pada di sini, naik kan dua kali kena, tapi MA11 lagi menuju ke bawah, tetap dia akan ke bawah teman-teman ya. Upayakan MA10 ini kan MA10 sudah MA10 ya, tapi masih datar kan, belum ada konfirmasi ke atas. Mungkin nanti tunggu aja MA10 lagi menuju ke atas. Jadi putar balik dulu di bawah candle, ke atasin. Nah, itulah tanda-tanda si CHEM ini mau di up biasanya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan tidak jebol dari 193 teman-teman, sudah sekitar 30%-an. Harusnya ada pantulan dikit lah teman-teman, minimal pantulan dikit bisa ke angka 213. Tapi untuk teman-teman yang nyangkut di 316, harap bersabar aja dulu. Nanti kalau mau average gitu ya CHEM ini, tunggu MA10-nya di bawah candle. Soalnya ini harga wajarnya cuma 200 perak teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman isinya di 316, artinya di atas harga wajarnya. Kita cek untuk CAM ini. CAM. Oh, udah murah banget teman-teman, dan dia ada kesempatan teman-teman dia ya ke atas ya, tapi jangan tinggi-tinggi lah ya. Nah, mungkin ini kan bandar sampai sini 733. Jangan tinggi-tinggi juga. Ke harga murahnya aja lah. Harga 318. Berarti kalau teman-teman 316 masih bisa kejemput teman-teman, karena di harga murahnya. Cenderung dia setelah harga paling murahnya di angka 120, kecenderungan di harga tengah. Artinya teman-teman masih bisa kejemput di angka 316 ya. Masih bisa kejemput di harga murahnya itu. Oke, teman-teman, kalau mau average nanti aja ya, MA10-nya di bawah candle teman-teman. Harusnya sih ini sudah ada kenaikan. Bandar lokal cenderung ngebuang, tapi Forex pernah ngambil teman-teman, 2 hari ngebuang 1 hari ya. Kalau kita lihat di sini kita ya udah papok teman-teman ya. Jadi kita akan tunggu lagi konfirmasi untuk pengambilannya. Bagaimana dengan smart money? Smart money cenderung kemarin jualan, biarin aja teman-teman ya. Ini satu gumpul, ada aja kenaikan dikit teman-teman. Makanya ini tunggu aja kenaikan sedikitnya, bisa ke arah 215 untuk jangka pendeknya, atau ke angka 224 teman-teman untuk yang pendeknya ya. Nah, teman-teman begitu ya untuk CHEM. Kalau teman-teman mau average ya lebih baik tunggu aja nanti MA10 di bawah candle. Harap bersabar aja untuk 316, karena kecenderungan di up ke angka 328 ada. Karena perhatikan ketika dia dibawa ke bawah tahun 2020, dia cenderung diangkat di harga tengahnya. Maaf, di harga murahnya di 318 atau 328. Oke, teman-teman, mungkin seperti untuk CHEM ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Kenapa mereka jualan? Karena yang nerima gitu aja. Kalau teman-teman mau nerima, nanti aja MA10 di bawah candle ya. Oke. Untuk CHEM beres ya. DOS sekarang DOS. DOS lagi terus menurun teman. Ini adalah ini sebenarnya target yang saya targetkan sudah tercapai teman-teman ya untuk DOS ini. Berarti ini target yang kedua. Jadi ini adalah emiten yang pernah dijebloskan, sebagai sejarah aja ya. Nah, mana CHEM kita hapus. Nah, DOS ini kan saya targetkan di sini di 253, dia sudah sampai ke angka 325 ya. Artinya dia sudah tercapai ya. Terus di sini. Target 2 misi tercapai ya, tanggal 22 November. Artinya sudah tercapai di angka sini ya. Bukan di angka sini, pada di sini nih. Nah, di sini nih. Saya target hanya di angka sini aja. Ini bonus dua candlenya bonus. Sekarang lagi diturunkan dulu. Menuju kemana? Menuju ke angka sedikit lagi 159. Karena di sini ada gap kecil. Kita cek di sini. Cenderung aman, artinya mau diturun ke sini silahkan, nggak jadi masalah. Kalau di sini harus, kenapa? Ada gap. Nah, mudah-mudahan nanti ada pantulan di sini ya. Kita cek berapa persen dari atas dulu deh. Ini sekitar 50%. Kita dari kenaikan keduanya 43%. Kenaikan ketiga 35. Nah, dari sini teman-teman 23. Nah, 20%. Harusnya sih antara 20% sama 30%. 30% di mana?
oleh sini teman, pas pisan support di sini ya. Ini tapi saya tidak akan memberikan support di sini saya, karena saya itu bukan support. Yang saya gariskan di bawah itu adalah area penurunan. Ingat ya, beda ya area penurunan sama support ya. Kalau area penurunan saya bilang harus ke situ ya. Kalau persoalan dia mantul di area penurunan ya nggak jadi masalah, silahkan aja gitu kan. Cuma saya itu pikir gini teman-teman, saya itu selalu mengambil bukan di supportnya tapi di MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas. Itulah cara saya untuk mengambil barang ya, bukan di support. Kalau supportnya ya di sini ya teman-teman, 30% dari sini tuh di sini ya. Mudah-mudahan pantulan di sini ya 147. Nah, tapi kalau saya ini area penurunan ini semua ini nih wajib diturunkan ke sini, dan sudah terbukti kan dia ke sini si ekor merah kan tertutup. Tinggal satu lagi nih, ini area wajib minimal kesentuh aja teman-teman. Artinya sudah terpenuhi, tapi tidak akan saya hapus kalau hanya kesentuh aja, harus dilewati baru saya hapus. Mungkin teman-teman paham ya. Jadi ini bukan garis untuk pantulan ataupun untuk support, tapi ini area penurunan. Ingat, area penurunan bisa sampai sini. Soal dia mantul dimanapun, mau disupport ya terserah teman-teman ya, kalau istilah bandarnya gitu kan. Tapi saya saran kepada teman-teman, kalau mau ngambil contoh emiten sidos ini, tunggu MA10 di bawah candle, MA10 nya menuju ke atas itu ya. MA10 nih sudah di bawah candle kan, tapi tidak lagi menuju ke bawah, artinya masih ada penurunan. Ini juga sama teman-teman ya. Cenderung kenapa harus konfirmasi teman-teman, jangan sampai kita itu tidak punya arah dan tujuan. Kecuali teman-teman sudah hitung, oke, saya akan ngambil di sini, contoh dari sini nih 20% harusnya ada pantulan. Nah, mungkin seperti itu bisa teman-teman ya, tergantung teman-teman cara ngambilnya seperti apa. Oke teman-teman, jadi untuk dos ini masih ada penurunan teman-teman, hati-hati aja. Cuman kabar baiknya apa? Bandar Foreign sudah ngambil ya. Perhatikan ketika Bandar Foreign ngambil biasanya ada diangkat sedikit. Bandar Foreign ngambil suka diangkat sedikit ya, walaupun tidak banyak tapi diangkat sedikit. Minimal ketika dia ngambil di sini teman-teman masih poin ya. Ngambil 197 jual 209 masih ada poin dikit, karena poin itu cenderung bukan seorang investor yang baik teman-teman. Dia cenderung jual beli teman-teman untuk foreign itu ya. Saya niatnya jual beli katanya, bukan untuk investasi gitu ya. Kalau kebetulan dapat dividen ya saya terima gitu kan. Nah ini untuk bandar lokalnya yang ngejual siapa? Ada PG, SL, CC. Mungkin si PG sebagai bandar lokalnya sama si X sama si CC ya. Tapi yang nerimanya bagus untuk 17 nya ada YK, ada YP teman-teman. Nah kita cek untuk foreign tanggal 17. Ada AK, ada CC. CC udah masuk teman-teman, si BK juga sudah masuk. Tumben nih bekerja sama mereka bertiga nih. BK keluar, CC keluar, artinya keluar masuk. CC ngambil 6.000 jual 14 biji. BK ngambil 3.400, dia jual 151 ya. Kemungkinan bisa di up teman-teman. Ada kemungkinan bisa angka 186. Sini ada ada gap teman-teman dikit nih. Nah mudah-mudahan bisa ke area gap di sini lah dikit ya, 180 untuk si dos ini ya. Oke, untuk dos udah. Jadi ini adalah area si lagi diturunkan dan diserahkan ke market dulu ya. Keju, kita lihat keju. Wow, keju sudah area penurunannya sudah terpenuhi ya. Nah, kalau teman-teman bingung, contoh ini keju mau ke atas atau ke bawah, periksa di sini teman-teman nih. Dia tuh area untuk nurunin atau area untuk naik gitu ya, keju. Nah, ini area untuk ngecek teman-teman dia posisi tuh, posisinya berarti dia sudah di atas teman-teman ya. 3 tahunan, 10 tahunan deh kita cek. Nah dia sudah, sebenarnya kalau begini itu masih ada kesempatan ke atas teman-teman, ke 1300-an ya, karena sini masih kosong di sininya, beda dengan yang sudah nempel di sini biasanya itu udah over gitu. Kalau ini masih ada kesempatan ke atas, cuman si bandarnya nggak mau ke atas, malah dijeblosin ke arah melebihi harga tengahnya ya gitu ya, di angka sekarang 660 gitu kan. Nah ini berupaya untuk dikebawain, karena sini sudah di up terus-terusan sampai tertingginya di angka 1100-an gitu kan. Nah sekarang ini lagi posisi diturunkan. Perhatikan diturunkannya berapa persen teman-teman ya, nanti ada pantulannya mungkin teman-teman bisa di 45. Nah, mungkin cocok lah untuk pantulan, harusnya sih 30 gitu ya. Tapi kalau kita ngambil dari sini nih teman-teman berapa nih? 36% ya, cocok lah untuk ada pantulan teman-teman ya. Nah ini ada kenaikan teman-teman, ada arah kenaikan mungkin kalau nggak sekarang ya, untuk masa depannya lah ke sini lah gitu teman-teman, untuk kedepannya bisa lah ke sini. Sengaja saya kasih tanda dulu ya, nanti kedepannya teman-teman gak usah nanyakan lagi, oh udah ada di situ gitu ya. Nah
Ada lagi enggak? Nah, kemarin itu dia meninggalkan gap di sini teman-teman ya. 1775 biasa suka kejemput juga. Di sini ada gap juga kecil nih ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman gedein pasti kelihatan jelas. Di sini area penurunannya sedikit lagi kesentuh gitu ya. Nah, mudah-mudahan dipantulkan di area sini ya di 661 ya. Karena apa? Alasannya ini mudah-mudahan dipantulkan ya karena ada si Bandar Poren masuk. Siapa Bandar Poren? NI 733 lot. NI emang broker Poren KW gitu kan. Cuma mudah-mudahan sih terdeteksi kalau Poren terdeteksi gitu ya. Karena semenjak dia mengeluarkan barang baru kali ini dia ngambil lagi ya sebagai Poren ya, bukan sebagai broker tapi sebagai Poren dia ngambil lagi gitu kan. Kalau teman-teman periksa dari sini, kita cek dari sini deh yang ngambil siapa aja ya di 09 Desember 09 Desember. Nah, ada CC, ada AK, ada EU kan masih ada, cuman yang paling gede itu si NI 903. Tadi terdapat sekitar 700-an CC keluar, teman-teman. Jadi tidak terlalu banyak ini teman-teman schedulein diambilnya ya. CC, AK, GAG yang keluar, teman-teman ya. Nah, sementara ini teman-teman kalau bandar lokal sudah bandar Poren sudah ngambil, kemungkinan di up-nya ada teman-teman, cuman hanya kenaikan sementara mungkin ya. Kecuali kalau tunggu MA10-nya nanti di bawah candle aja. Apakah dia akan ke atas dulu dari candlenya atau si MA10 mendekati candlenya. Ini area penurunan baru sentuh aja. Lagi area penurunan di mana? Nah, ada dikit lagi teman-teman pada penurunan di sini nih. Ini area penurunan juga di gap teman-teman di angka 590-an. Nah, ini juga ada gap dikit di angka 570-an. Ini adalah area-area yang harus dijalankan sama mereka, teman-teman, harus diturunkan bahkan sampai ke 300. Teman-teman, ini adalah area penurunannya. Area kenaikan hanya angka di angka 74750 sama di angka 1038. Kalau mau ke sana ada teman-teman di sini juga ini ada area kenaikan juga di angka 1193 gitu ya. Bagaimana sekarang posisinya? Bandar lokal kemarin sejak jualan teman-teman belum ada mengambil yang signifikan lagi. Selama 3 hari ini dia ngambil supaya tidak ada tidak kena UMA gitu ya, hanya naikin dikit. Makanya mungkin kita kalau ukur dari sini teman-teman dari angka kenaikan yang ini ke arah sini cuman 37%, harusnya ada pantulan dulu sebentar ya. Maka manfaatin aja pantulan itu jangan untuk scalping. Apabila diturunkan kembali berarti jebol, yang ini bisa menuju ke angka 597 teman-teman. Jadi ini keju ini teman-teman tunggu aja MA10 nya di bawah candle. Kalau ini kan masih di atas karena artinya masih ada posisi untuk downtrend ya. Tapi kalau dari keseluruhan ternyata ini MA200 masih di bawah, artinya masih posisi uptrend secara jangka panjangnya teman-teman, kecuali kalau dia sudah lepas daripada MA200 nya ya, mungkin bisa menuju ke 383 bahkan bisa menuju ke 300 pas ya. Nah, kita manfaatin ketika sudah naik tinggi terus diturunkan, manfaatin aja untuk kenaikan sementara, biasanya tidak akan jauh daripada harga atas, hanya di tengah aja, mungkin di area 862 gitu ya. Cuma di sini kalau teman-teman perhatikan ada nggak gap di sini ya. Nah, di sini saya tidak melihat gap, teman 1, 2, 3 tidak melihat gap ya. Malahan saya hanya melihat gap itu di area. Nah, di area sini aja gap teman-teman nih. Kalau digedein, nah sini nih, ini kepala merah dikit. Nah, mungkin bisa ke arah sini ke angka 958 teman-teman ya. Itu berdasarkan pandangan saya dan pengamatan saya teman-teman. Jadi area kosong sini biarin aja nanti bandar yang isi gitu kan, mau pakai kepala apa kayak gitu kan. Sementara ini ikuti kalau mau ngambil teman-teman MA10 di bawah candle. Contoh teman-teman suka dengan keju ya, teman-teman MA10 nya aja, lagi downtrend begini jangan ambil dulu, jangan ngambil sembarangan teman-teman ya. Kita tuh harus punya yang namanya peraturan diri sendiri. Model saya akan ngambil ke MA10 di bawah candle. Apabila tidak terjadi kenaikan, saya kan sudah punya patokan teman. Oh, nanti akan saya ambil lagi 20% ke bawah. Kita tunggu lagi MA10 nya di bawah candle ya. Seperti itu teman-teman ya. Untuk menunjukkan kenapa MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas, itu menunjukkan dia akan mau naik walaupun gagal teman-teman ya. Tapi kita sudah punya aturan tersendiri itu teman-teman ya. Kalau saya kecenderungannya seperti itu ya. Oke teman-teman, untuk keju seperti itu. Jadi ada pungutan daripada bandar Poren cuman sedikit ya, cuman si NI doang, itu juga broker. Kenaikan CC yang ngambil aja teman-teman ya. Mungkin kesempatan di up dikitnya ada teman-teman. Ini juga solusinya sih udah mulai ada pantulan dikit ya. Kalau tidak terjadi pantulan berarti mau ke arah ke 591 ya. Mereka juga tetap teman-teman walaupun downtrend tapi harus ada kenaikan dikit, manfaatkanlah itu. Kalau teman-teman suka dengan sebuah emiten teman-teman, kalau pingin lagi downtrend ada kenaikan sedikit,
ukur aja antara 20% sampai 30% ya. Itu saran dari saya untuk emiten-emiten yang lagi di downtrend kan. Kenapa? Untuk mengambil kenaikan sementaranya aja. Oke teman-teman, mungkin sudah berpanjang lebar. Kita akan sambung lagi untuk emiten teman-teman berikutnya sembari kita bacain komentar ya. Kita akan ambil emiten-emiten yang perlu dibahas. Sekian dan terima kasih. Ciao.